Hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah takdirkan kita bisa sama-sama bermuajahah, bertemu kembali di dalam majlis yang insyaallah penuh dengan berkah, yang insyaallah penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam mangken pon masuk dalam bulan Sya'ban, bulan yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sya'ban syahri. Sya'ban itu adalah bulan umatku. Mak bisa sebut bulan Agusta Kanjeng Nabi Muhammad Sya'ban nika. Kelaben tepak bulan Sya'ban nika toron ayat firman dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun ayat tentang solawat. Derema Gusti Allah Subhanahu wa taala debuh innallaha, inna neka Pak Bu mon dalam ilmu nahwu adalah lafaz taukid. Artinya apa? Sungguh. Kuat. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi solawat nih kak, mon orang dien tenang, dien nyaman, sampai tinggal solawat. Mon bisa istiqomah ben are maca solawat. Tinggal ini kapon. Masya Allah, grup Al Hidayah nih kak. Apa boleh tepak bulan Maulid, bulan Sya'ban tambah lempo. Oke, baru karena solawat. Panjenengan mon maca solawat, istiqomah, endik masalah apa bayi, insya Allah pasti Allah akan berikan jalan keluarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu pernah terlihat wajahnya begitu sumringah, begitu bahagia. Tanya sahabat saya lain, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, kenapa kok wajah engkau terlihat begitu gembira, begitu bahagia? Debuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atani atin min Rabbil Izzah, datang utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, debu malaikat Jibril, ya Muhammad, hai Muhammad, man shalla alaika salatan wahidatan, sera orang saya maca solawat kakeh wahai Muhammad, maka satu solawat itu kataballahu lahu asyra hasanat, dicatat sama Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Wa maha anhu asyra sayyi'at, diampuni 10 dosa. Wa rafa'a lahu asyra darajat, dan diangkat 10 derajat. Pak, Bu, Montero
endi derajat se sama be Gusti Allah Subhanahu wa taala, kepingin punya derajat tinggi di sisi Allah, perbanyak baca sholawat. Kepingin dosanya diampuni sama Allah, baca sholawat. Kepingin hajat-hajatnya dikabulkan sama Allah, baca sholawat. Beb abdina nega beb, kepingin bisa ndak remah carana mimpi nengal Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kan banyak orang-orang cinta rindu kepingin melihat wajah Nabi Muhammad walaupun di dalam mimpi. Bu, wajahnya Nabi Muhammad itu lebih indah daripada rembulan. Bal adwa minal qamar, bahkan lebih terang daripada bulan purnama. Orang yang melihat wajah Nabi Muhammad, mereka akan tergila-gila. Bahkan para sahabat itu kalau sudah mereka punya kegundahan, bingung apa obatnya, mereka berangkat kepada Nabi Muhammad, lihat wajah Nabi Muhammad, nengal Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Setelah lihat wajah Nabi Muhammad, hilang gundah mereka. Tak sompak boleh pun, elang. Barokana nengal Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Debuna Imam Busiri apa? Laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa. Seandainya saya diberikan kekhususiaan dapat melihat wajah Nabi Muhammad, siapa orang yang lihat wajah Nabi Muhammad akan hilang segala kesusahan, akan hilang segala kegundahan, barokah dari Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mun orang lambat bu, kini banyak pun saya bisa mimpi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Mun semakin jarang, mak bisa jarang engki. Kelaben nak kanak kini nih kan, ya. Saya banyak main HP, banyak ninggal di TV. Dengan lihat HP, ya, lihat TV. Idola mereka bukan Nabi Muhammad sudah. Yang mereka agung-agungkan bukan Rasulullah. Lihat orang-orang barat, lu saya kepingin seperti ini. Lihat di HP-nya, ada orang kayak gitu, lu saya kepingin seperti ini. Bukan Nabi Muhammad idolanya. Kalau orang dulu dari kecil diajarkan bagaimana sifatnya Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana kemuliaannya Nabi Muhammad, yang di otaknya caranya gimana bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, hatinya rindu sama Nabi Muhammad. Ya Allah, makin ada terus kepanggil artis, ya artis apa, macam-macam, ya artis FTV, ya artis India, kadang-kadang sholawatan tak hafal, nyanyi India hafal, ya suara maca surat apa, surat Al-Alaq tak hafal, Iqra tak hafal. Mon suruh nyanyi kuci-kuci hotahe, ya tumpah saai apa baik nega, ya India nega hafal. Kadang-kadang mereka ibu mon lagu saya setel lagu India, kuci-kuci hotahe, ya adalah
Anak tak hafal Al-Quran, hafal lagu India. Ini kisah nyata, Bu. Kisah nyata. Pernah suatu hari di sebuah pondok di Jawa Timur ini bikin pondok Ramadan. Kalau kita bahasakan pondok kilat. Yang hadir di situ, yang masuk pondok situ anak-anak SMP, anak-anak SD. Yang anak SMP belajar tentang fikih, belajar tentang tauhid, belajar tentang hadis. Yang anak-anak SD masih kecil-kecil, mau diajarin tentang fikih, tentang hadis, takut mereka nggak paham. Akhirnya sepakat para asatid, ustadz-ustadz ini untuk memberikan mereka pelajaran tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar, Bu, dok remas sifat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Bu, Pak, kula tanya, sifat sewajib bagi Rasul ini kan berapa? Hah? Sifat wajib Rasul ada berapa? Pak, ada berapa, Pak? Ma'anang neng, Pak. Ada 1. Sidik. Apa sidik? Jujur, ya. Makalah ibu-ibu, bapak-bapak. Nomor 2. Amanah. Apa amanah? Dapat dipercaya, ya. 3. Tableh. Apa? Menyampaikan. 4. Fatona. Fatona apa? Cerdas. Ini sifatnya Rasul. Ini harus hafal loh, Pak. Wajib loh. Mohon panjenengan tak hafal teki kuburan. Tanya aki panjenengan. Ya, ini sifat-sifat yang harus dihafal oleh orang mukmin. Sifat wajib bagi Allah. Hafal, Pak? Ada tak hafal? Ya. Nulambek beb apal beb semakin ngelopain mon. Ya. Siapa lah apa yang mon apa mon beb masalah saya merah-merah kasa ya. Pes saya apal beb ya. Yotro ya. Masya Allah. Kadang-kadang uang yang ada di bawah kolong apa itu ya? Ya, kolong meja itu ingat. Jatuh tadi ya. Masya Allah. Cuma kalau hafalan yang lain ya, sifat wajib bagi Allah kelupain ya. Nah, ini harus hafal kita ini. Wajib. Jadi nak kanak sekini-kini neka belajar tentang sifatnya Nabi Muhammad. Belajar, dikasih tahu bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Bagaimana kemuliaannya Nabi Muhammad, bagaimana keindahannya Nabi Muhammad. Sampai hari terakhir pondok Ramadan, pondok kilat. Si asatid ini bilang sama murid-muridnya, ayo di hari terakhir ini coba tulis pesan-pesan ya yang ada di dalam hati kalian. Nanti pesannya ditaruh ada di balon, diterbangkan. Ya, mudah-mudahan apa pesan tersebut kalau hajat-hajatnya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat hiburannya anak-anak saja. Jadi taruh balon, diterbangkan. Tulis, namanya anak kecil-kecil, tulis mereka pesan-pesan itu. Setelah ditulis, dilempit, dimasukkan ke dalam balon. Balonnya ditiup, diterbangkan. Semuanya diterbangkan. Sampai akhirnya ini santri pondok Ramadan, anak-anak SD itu pulang semua. Ada satu balon yang nyangkut ada di bawah pohon.
Tidak bisa terbang ke langit. Karena ini apa nih? Cabang-cabang itu apa namanya? Rantingnya pohon. Ya. Dilihat sama ustadznya. Loh, kok ada balon yang nyangkut ini? Ambil. Disuruh ngambil santrinya. Diambil. Ustadznya ini penasaran. Ini anak SD nulis apa sih? Pesan apa yang ditulis ini? Kepingin tahu ustadznya. Akhirnya balonnya dimeletuskan, dibuka itu tulisan. Masya Allah. Apa yang ditulis Pak Bu? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dia nulis seperti ini. Ya Allah. Dia nulis pesan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya 1 minggu belajar ada di sini. 1 minggu saya belajar tentang bagaimana sifat-sifat engkau. 1 minggu saya belajar tentang bagaimana akhlak engkau. 1 minggu saya belajar tentang bagaimana keindahan engkau. Sehingga aku ya Rasulullah kenal kepada engkau. Sehingga aku ya Rasulullah rindu kepada engkau. Cinta kepada engkau ya Rasulullah. Tahu kepada engkau. Dan setelah aku cinta dan rindu kepada engkau, aku diberikan rezeki oleh Allah dapat bermimpi melihat wajah engkau ya Rasulullah. Ketika aku mau balik ini ke rumah ya Rasulullah, aku takut ketika aku balik aku nggak dapat mimpi lagi engkau ya Rasulullah. Aku takut nggak bisa lihat wajah engkau lagi ya Rasulullah." Dia tulis bahwasanya dia takut nggak mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah. Bu, anak-anak ini dia belajar akhlaknya Nabi Muhammad. Dia tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak tadi rindu sama Nabi Muhammad. Mimpi Nabi Muhammad. Mau enggak anak-anak kita ini? Mereka bisa lihat, bisa mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga mata mereka. Jaga hati mereka. Jangan sampai ada idola selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai orang-orang yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah dicintai sama mereka, Pak, Bu. Ini harta panjenengan. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadi penerus dakwah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga terakhir, nanti di pertengahan bulan Sya'ban ada nisfu Sya'ban. Itu malam yang mustajab doa, mustajabud doa. Doa apapun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun bisa tak usah tedung. Jaga ki. Yang kimon tedung sekejap bayi. Sekejap bayi. Itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala ketika malam nisfu Sya'ban bertajalli kepada para hambanya. Nyari hamba-hambanya. Mana yang dia minta, mana yang dia istighfar, yang dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan permintaan mereka, permohonan mereka, akan diampuni dosanya oleh Allah. Cuma satu, ya, selain daripada orang yang syirik yang tidak diampuni dosanya oleh Allah, ada juga yang tidak diampuni oleh Allah. Siapa? Musyahin. Musyahin apa? Orang yang hatinya dengki kepada saudaranya. Hati-hati. Sendik sifat hasud, iri,
dengki. Walaupun malam nisfu Sya'ban tak bakal terima doa bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak bakal terima permohonannya oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mun tepak malam nisfu Sya'ban usahaki ya. Jangan sampai endik musuh. Pon mulai makin panjenengan pleman yang punya masalah sama saudaranya minta maaf agar nisfu Sya'ban kita diterima oleh Allah. Mau sampai kapan? Mau sampai meninggal? Tak tahu kita nisfu Sya'ban terakhir mungkin. Ya mudah-mudahan panjang umur dan mudah-mudahan semuanya diberikan sama Allah sampai bisa menangi bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam. Amin amin ya rabbal alamin. Baca Yasin 3 kali, Bu. Nisfu Sya'ban yang pertama niatnya apa? Diberikan panjang umur. Ya, panjang umur, sehat walafiat. Kedua, dijauhkan dari segala macam musibah, diampuni dosa. Nomor 3, ya, diberikan rizki dan juga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah ba'da dawil umur. Jadi niatkan itu. Ada apa? Baca Yasin. Ya, terus baca Yasin 3 kali. Ndak baca nih niat sobung niata. Eman sia-sia. Ya, kalau pahala dapat pahala kita. Cuma fadilahnya kita enggak dapat. Ya diniatkan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya pada malam nisfu Sya'ban. Amin amin ya rabbal alamin.